Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat bisnis kamu, yaitu marketing plan. Kamu mungkin sering dengar istilah ini, tapi gimana sih cara bikinnya yang efektif tanpa ribet? Nah, di video ini kita akan bahas cara mudah bikin marketing plan yang nggak cuma teori, tapi juga langsung bisa kamu terapkan buat bisnismu. So, yuk kita mulai. Selamat datang di channel marketing. Kalau kamu mau paham strategi bisnis dan marketing tanpa ribet, kamu ada di tempat yang tepat. Kita kupas tuntas semuanya dengan cara yang simple dan aplikatif. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Gimana sih cara bikin marketing plan yang efektif? Nah, ada beberapa langkah penting yang harus kamu perhatikan. Yuk, kita bahas satu persatu. Apa itu marketing plan? Jadi, marketing plan itu adalah strategi yang ngebantu bisnis kamu menjangkau target pasar yang tepat dan mencapai tujuan bisnis secara maksimal. Intinya, tanpa marketing plan, bisnis kamu bisa jalan tanpa arah. Ibarat naik mobil tapi nggak tahu tujuan. Kenapa marketing plan itu penting? Kenapa sih kita perlu repot-repot bikin rencana pemasaran? Nih, beberapa alasannya. Biar lebih fokus, kamu jadi tahu siapa target pasarmu dan strategi apa yang paling efektif buat mereka. Efisiensi anggaran bisa mengalokasikan dana pemasaran ke strategi yang benar-benar works. Evaluasi kinerja bisa ngecek mana strategi yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Singkatnya, marketing plan itu kayak Google Maps buat bisnis kamu. Tanpa itu, kamu bisa nyasar di tengah jalan. Langkah-langkah bikin marketing plan yang efektif. Langkah 1, analisis situasi. Kamu harus tahu posisi bisnis kamu sekarang. Gunakan analisis SWOT. Strengths, kelebihan bisnis kamu. Weaknesses, kekurangan yang harus diperbaiki. Opportunities, peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan threats, ancaman yang bisa menghambat bisnis kamu. Oke. Kita mulai dengan langkah pertama yang super penting dalam bikin marketing plan, yaitu analisis situasi. Nah, di sini kita pakai metode SWOT buat ngerti posisi bisnis kita di pasar. SWOT itu singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Supaya lebih gampang, gue kasih contoh sederhana biar kamu langsung paham. SWOT, apa dan kenapa penting? SWOT ini kayak cermin buat bisnis kamu. Dengan analisis ini, kita bisa tahu apa yang harus dimaksimalkan dan apa yang harus diperbaiki. Bayangin kamu punya bisnis jualan kopi kekinian. Yuk, kita bahas SWOT-nya. Strengths. Apa yang bikin bisnis kamu unggul? Ini adalah kelebihan yang bikin bisnis kamu lebih kuat dari kompetitor. Contoh, kopi yang kamu jual pakai biji kopi premium dari petani lokal. Rasa lebih enak dan khas, beda dari kopi biasa di pasaran. Punya branding yang menarik dan cocok buat anak muda. Strengths ini bisa kamu manfaatkan sebagai nilai jual utama atau unique selling buat menarik lebih banyak pelanggan. Weaknesses. Apa yang harus diperbaiki? Ini adalah kekurangan yang bisa menghambat bisnis kamu. Contoh, harga lebih mahal dibanding kopi instan di minimarket. Belum punya banyak cabang, jadi belum bisa dijangkau semua orang. Tim marketing masih kecil, jadi promosi belum maksimal. Weaknesses ini jangan dianggap sebagai masalah, tapi tantangan yang bisa diperbaiki. Contohnya, kalau harga lebih mahal, kasih edukasi bahwa kopimu lebih premium dan worth it. Opportunities. Apa kesempatan yang bisa dimanfaatkan? Ini adalah faktor eksternal yang bisa mendukung bisnis kamu. Contoh, tren kopi kekinian lagi naik daun, makin banyak anak muda yang suka ngopi. Bisa jualan online lewat GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Bisa kolaborasi dengan influencer atau selebgram buat promosi.
Peluang ini bisa kamu manfaatkan buat mengembangkan bisnis lebih cepat. Misalnya, karena tren kopi kekinian lagi booming, kamu bisa lebih agresif di media sosial. Threats. Apa yang bisa menghambat bisnis ini juga adalah faktor eksternal yang bisa jadi tantangan atau hambatan. Contoh, persaingan ketat dari merek kopi lain, baik yang lokal maupun internasional. Harga bahan baku naik, jadi biaya produksi lebih mahal. Perubahan tren bisa aja nanti kopi kekinian mulai ditinggalkan. Threats ini harus diwaspadai tapi bukan berarti bikin kita mundur. Yang penting, kita selalu siap buat adaptasi dan inovasi. Nah, dengan SWOT analysis, kamu bisa lihat gambaran besar bisnis kamu. Manfaatkan strengths, atasi weaknesses, ambil opportunities, dan hadapi threats. Setelah kamu ngerti SWOT ini, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan marketing yang jelas. Itu yang bakal kita bahas di step selanjutnya. Langkah 2, menentukan tujuan atau goals-nya. Gunakan konsep SMART goals, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Setelah kita tahu posisi bisnis kita lewat analisis SWOT, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan tujuan atau goals-nya. Jadi, gimana caranya biar tujuan kita itu jelas, terukur, dan bisa dicapai? Jawabannya ada di konsep SMART goals. Apa itu SMART goals? SMART goals adalah metode buat bikin tujuan bisnis yang lebih jelas dan terarah, bukan sekadar keinginan tanpa rencana. SMART itu bukan cuma pintar dalam bahasa Inggris, tapi juga singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, berbatas waktu. Nah, biar lebih gampang, kita langsung aja pakai contoh nyata. Bayangin kamu punya bisnis jualan kopi kekinian. Tujuan SMART Goals, dalam 3 bulan ke depan gue mau meningkatkan penjualan kopi sebesar 30% dengan memperluas promosi di media sosial dan menawarkan diskon khusus buat pelanggan baru. Spesifik. Tujuan harus jelas dan terfokus. Jangan ngambang atau terlalu umum. Semakin spesifik tujuanmu, semakin gampang buat dijalanin. Measurable. Tujuan harus bisa diukur dengan angka biar kita tahu progresnya. Kalau ada angka yang jelas, kita bisa lebih gampang mengukur hasilnya. Achievable. Tujuan harus realistis, jangan terlalu muluk-muluk, tapi juga jangan terlalu gampang. Bikin target yang menantang tapi masih masuk akal biar tetap termotivasi. Relevan. Tujuan harus sesuai dengan bisnis atau strategi jangka panjang kamu. Kalau ada batas waktu yang jelas, kita lebih termotivasi buat action sekarang. Nah, itu dia SMART Goals atau cara bikin tujuan yang lebih jelas dan terarah buat bisnis kamu. Jadi gitu deh cara gampang bikin marketing plan yang bisa langsung kamu terapin buat bisnis kamu. Simple kan? Intinya kalau kamu punya rencana yang jelas, bisnis kamu bakal lebih terarah. Strategi marketing jadi lebih efektif dan pastinya bisa ngasih hasil yang maksimal. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan atau pengen sharing pengalaman seputar marketing plan, langsung aja tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar marketing dan bisnis. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Stay creative, stay productive, and keep growing.